要怎么去完成你的愿望？公牛。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 196 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Nah, sebelum beralih ke pertarungan Long Hao Chen melawan hukuman langit, kita dibawa ke sebuah lautan tanpa batas dan memperlihatkan seorang pemuda misterius menemukan benih bara api. Di sisi lain, menyadari jalan satu-satunya menjadi dewa memiliki satu keahlian, Hao Chen lantas mencoba untuk menggagalkan rencana hukuman langit, bahkan dengan terpaksa menggunakan armor tahta ilahi untuk membalikan keadaan. Meskipun di awal pertarungan, Hao Chen dengan pintar memanfaatkan waktu merebut bara api kelima, bahkan melepaskan 3 pedang keabadian, tapi sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana hukuman langit menegaskan bahwa kesenjangan kekuatan mereka berdua terlampau cukup jauh. Oleh sebab itu, hukuman langit lantas menunjukkan kekuatannya dan meminta Long Hao Chen untuk menyerahkan bara api kelima. Dalam kondisi tertekan, meski Hao Chen mengetahui hukuman langit belum mendapatkan kekuatan sejatinya, serta kekuatannya juga belum sepenuhnya pulih, namun kesenjangan kekuatan mereka memanglah melebihi ekspektasinya, sehingga membuat Hao Chen tidak berdaya. Tapi... bukannya gentar melihat kemunculan Austin Griffin, hukuman langit justru dengan mudah menekan Hao Yu, bahkan menegaskan semua kekuatan yang dimiliki Hao Yu berasal darinya. Tidak sampai di sini, hukuman langit meminta Hao Chen tidak membuang tenaga untuk baku hantam. Bahkan mengetahui tujuan Hao Chen menjadi dewa untuk mengalahkan Kaisar Iblis Feng Xiu, hukuman langit lantas memintanya untuk menyerah. Dia juga berjanji akan membantunya. Pasalnya setelah dia kembali menjadi dewa, semua dewa yang pernah ada hanyalah semut di matanya. Tepat di saat Hao Chen dalam situasi genting, keempat dewa telah memberikan bantuan kepadanya, bahkan menggabungkan kekuatan mereka ke dalam tubuh Long Hao Chen, membuat Hao Chen mampu kembali melepaskan teknik bintang keabadian. Meskipun dikatakan keempat dewa telah menyatukan kekuatan mereka ke tubuh Hao Chen, namun sayangnya dengan kesenjangan kekuatan spiritual terlampau cukup jauh, hukuman langit kembali berhasil menekan Hao Chen dengan 1 kali ayunan pedang, serta mengambil bara api kelima. Dengan begitu dia bisa mendapatkan kekuatan ilahi yang sebenarnya. Fakta barusan jelas menjadi pukulan telak bagi Hao Chen, di mana jika hukuman langit berhasil membentuk kekuatan keahlian dan kembali menjadi dewa, maka seluruh dunia akan dilanda kehancuran. Tepat di saat Hao Chen tidak lagi memiliki harapan, dia tiba-tiba saja teringat masih memiliki 4 bara api. Bahkan secara paksa membakar keempat bara api untuk meningkatkan kekuatannya, serta menegaskan jika dirinya tidak bisa menjadi dewa, maka hukuman langit juga tidak boleh menjadi dewa. Tindakan Long Hao Chen jelas mengejutkan hukuman langit. Pasalnya setelah bara api terbakar, kesempatannya menjadi dewa akan menghilang. Bahkan dunia ini akan runtuh dalam sekejap mata.
serta bagaimana Hao Chen bisa mewujudkan semua impian melindungi seluruh umat manusia. 要怎么去完成你的愿望？ Setelah pertarungan selesai dan gagal melewati ujian terakhir, Hao Chen lantas menanyakan apakah bara api bisa dinyalakan kembali. Dewa Langit mengatakan hal itu sangat mustahil dilakukan, layaknya mengumpulkan butiran pasir untuk memenuhi lautan. Oleh sebab itu, para dewi memintanya segera pergi meninggalkan jalan dewa. Hanya saja Long Hao Chen menolaknya, meskipun dia mengetahui telah gagal. Namun dia ingin tetap berada di tempat ini untuk menemukan jawaban, serta mengajukan pertanyaan ekstrim dari mana asal-usul bara api. Menurut legenda kuno yang telah beredar selama jutaan tahun, bara api pertama di dunia berasal dari pasir lautan tanpa batas, disebut sebagai kekuatan keahlian pertama di dunia. Namun belum pernah ada satu manusia maupun dewa yang bisa membuktikan rumor tersebut. Namun jika Hao Chen berniat untuk menemukan bara api, dia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun menemukan satu butiran pasir emas. Dan setiap 100 butir pasiran emas barulah dapat berubah menjadi satu benih kecil. Dengan 10.000 benih kecil, hanya ada satu benih yang bisa dinyalakan menjadi bara api sejati. Meski dikatakan, Long Hao Chen diharuskan menempuh perjalanan panjang untuk menemukan bara api, namun dia tetap membulatkan tekadnya. Selama 10.000 tahun pertama, Hao Chen melupakan identitas aslinya. Di 10.000 tahun kedua, Hao Chen melupakan masa lalunya. 10.000 tahun ketiga, Long Hao Chen melupakan waktu dan terus mencari bara api. Sedangkan di 10.000 tahun keempat, dia melupakan rekan-rekannya yang pernah menyelamatkan hidupnya. Sampai akhirnya, meski Hao Chen tidak mengingat tujuannya kenapa bisa berada di tempat ini, namun dia tetap melanjutkan perjalanan tanpa henti. Dalam periode waktu tersebut, hanya satu hal yang terus melekat dalam pikirannya, di mana hanya dengan memiliki kekuatan ilahi, dia barulah bisa melampaui segalanya. Bahkan setelah 10.000 tahun berikutnya berlalu, Hao Chen tidak pernah melupakan ikatan ilahi, sehingga dia berhasil menemukan semua benih ilahi. Singkat cerita, di aula para dewa, Long Hao Chen berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik, serta menyalakan kelima bara api yang pernah padam, sehingga mengejutkan para dewi. Pasalnya hal tersebut belum pernah dilakukan seorang manusia atau dewa sekalipun. Tidak sampai di sini, mengingat Hao Chen adalah seorang putra cahaya, Dewi Cahaya benar-benar kagum kepadanya. Pasalnya Hao Chen selama ini benar-benar stabil melalui jalan cahaya. Meski dikatakan Hao Chen memanglah pantas menjadi dewa cahaya, namun bagi Dewi Cahaya, Hao Chen memiliki tekad dan kehendak lebih kuat dari cahaya itu sendiri. Di momen ini, Dewi Langit kembali teringat 34 juta makhluk hidup bisa kembali melihat matahari dan bulan berkat 28 juta ayunan pedang Long Hao Chen, serta bertekad menempuh jalan untuk menyelamatkan dunia. Semua harapan miliaran makhluk di seluruh benua dipikul Hao Chen, di mana setiap luka tersembunyi di balik baju zirahnya. Hal yang serupa dirasakan oleh Dewi Alam saat pertama kali melihat tekad Hao Chen memikul tanggung jawab untuk semua dunia. Hao Chen berhasil menjaga cahaya dengan perisainya, bahkan tanpa ragu melepaskan pedang untuk melawan klan iblis, sehingga membuatnya menjadi cahaya pertama menembus malam abadi. 光影绽放无需的一切。 Selama 2 juta kali pergantian bulan dan matahari, bahkan menghilangnya posisi dewa, semua orang kembali memiliki harapan untuk generasi berikutnya, di mana Long Hao Chen telah mewarisi posisi dewa cahaya dan harapan. Kabar tersebut langsung disambut baik oleh dewa penciptaan, dan memanglah cocok untuk Long Hao Chen.
Pasalnya setelah memiliki kekuatan keahlian, Long Hao Chen barulah dapat menggunakan kekuatan sejati dari tata segel ilahi keabadian dan penciptaan. Bahkan dikatakan masih menyimpan kekuatan misterius. Dewa penciptaan menjelaskan, dia hanya sisa-sisa kesadaran dewa, bahkan seluruh kekuatannya juga telah mencapai batasan, sehingga kali ini akan menjadi pertemuan terakhir untuk mereka berdua. Namun dikarenakan ada satu hal penting yang harus disampaikan kepada Hao Chen, dia lantas menunjukkan bentuk sejati hukuman langit adalah Hao Yu alias Austin Griffin. Dewa penciptaan menambahkan, setelah menguras energi spiritual untuk menciptakan dunia, dia kembali ke dunia kehampaan, serta menggunakan sisa energi ilahinya untuk menyegel hukuman langit. Meskipun saat ini Hao Chen berhasil menggagalkan rencana hukuman langit, namun di masa depan, Hao Yu pastilah mampu menembus segel tersebut. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, maka seluruh dunia akan kembali diambang kehancuran. Terlebih lagi, semua itu berkaitan dengan kontrak perjanjiannya bersama Long Hao Chen. Singkat cerita, setelah Dewa Penciptaan mengucapkan selamat atas pencapaian Hao Chen bisa menjadi dewa sesuai ramalan takdir, serta menjadi dewa pertama di benua Shengmo, dan misi terakhirnya telah usai, Dewa Penciptaan terlihat menyerahkan pedang cahaya kepada Hao Chen, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab Hao Chen untuk melindungi dunia. Setelah mendapatkan pedang warisan, serta dinobatkan sebagai dewa baru dan memimpin seluruh dewa di dunia ini, Long Hao Chen terlihat memperkenalkan identitas aslinya di hadapan seluruh makhluk hidup. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita perjalanan Long Hao Chen di episode 196-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subrek-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya sahabat santuy enggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Abang Frank si baik hati dan rajin menabung mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.